Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Lalu kemudian tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan sifat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan dari amal saleh yang telah kita selesaikan menuju amal saleh berikutnya, yaitu thalabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena momentumnya kita masih di bulan Syawal, maka saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idina wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima seluruh amal saleh yang kita telah selesaikan di bulan Ramadan, dan semoga amal saleh tersebut tidak terputus di bulan Ramadan, tetapi terus berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal saleh kita di bulan Ramadan dengan penerimaan yang baik. Karena sesungguhnya, karena kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan di antara thawabul hasanah, di antara ganjaran Allah kepada seorang hamba atas kebaikan yang dia kerjakan adalah al-hasanatu ba'daha, yaitu kebaikan yang dilakukan berikutnya. Di antara tanda, kata para ulama, kalau Allah menerima amal saleh kita, maka amal saleh itu tidak putus di momentum tertentu saja, tetapi amal saleh itu terus bersambung sampai datang ajal menjemput kita. Dan itu sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yang kata para ulama tafsir maknanya adalah al-maut, yaitu kematian. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kesempatan malam hari ini sambil menunggu masuknya waktu Isya tentang motivasi untuk berkurban. Dan insyaallah Subhanahu wa ta'ala nanti juga kita akan membahas sedikit hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan seputar kurban. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa berkurban itu merupakan salah satu dari syiar, dari banyaknya syiar-syiar di agama kita. Dia merupakan salah satu simbol paling besar
di antara simbol-simbol yang ada di dalam agama kita, dan itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam ijma' para ulama. Jadi yang menunjukkan dianjurkannya istihbab ya at-tadhiyah atau berkurban adalah dalil-dalil yang bertebaran di dalam Al-Qur'an, begitu juga di dalam As-Sunnah dan dalam ijma' para ulama. Adapun di dalam Quran, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita bisa melihat di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Surah Al-Hajj ayat 34. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi setiap umat kami jadikan baginya waktu atau momentum-momentum penyembelihan hewan kurban. Dari sini ikhwatal iman a'azakumullah menunjukkan bahwasannya kurban itu bukan hanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini merupakan syariat atau simbol di dalam agama kita yang bahkan diwariskan dari umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau ketika beliau mentafsirkan ayat ini, kata beliau, yukhbiru ta'ala annahu lam yazal dzabhul manasiki wa iraqatud dima' ala ismillahi ta'ala masyru'an fi jami'il milal. Ya, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya syariat penyembelihan hewan kurban atau penumpahan darah hewan kurban ini merupakan syariat yang senantiasa eksis di setiap agama, fi jami'il milal. Di setiap agama itu ada syariat penyembelihan hewan kurban. Kalau kita mau mundur jauh jamaah, sebelum syariat itu masyhur dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kisah yang sangat masyhur ketika beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail adz-dzabih alaihi mussalatu wassalam. Kalau kita tarik kembali mundur historinya, maka kita akan dapatkan bahwa syariat penyembelihan kurban itu sudah dimulai dari masa Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika terjadi perselisihan antara kedua putranya, yaitu Qabil dan Habil, yang satu menginginkan untuk menikahi saudarinya, ya, yang satunya lagi ingin yang saudarinya yang lainnya. Maka Nabiullah Adam alaihissalam mensyariatkan ya kepada dua putranya tersebut untuk menyembelih hewan kurban. Mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berhak mengambil pilihannya tersebut. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kisahkan, ceritakan, khabarkan kepada mereka, ya, orang-orang kufar, tentang kisah dua putra Adam alaihissalam dengan kisah yang sebenar-benarnya, bil haq. Idz qarraba qurbanan, ketika dua putra Adam alaihissalam menyembelih hewan kurbannya masing-masing. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sembelihan salah seorang putranya dan ditolak yang lainnya. Maka yang satunya pun cemburu dan hasad. Qala la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu, kata Qabil kepada Habil. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka Habil pun menjawab,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali dari orang-orang bertakwa. Dan ini jadi kaedah jamaah bagi para ulama ya, yang mereka menjelaskan bahwa amal itu diterima jika lahir dari ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima. Beda kalau redaksinya jamaah, sesungguhnya Allah menerima amalan dari orang yang bertakwa. Redaksinya nggak seperti itu. Innama ya, biadatil hasr. Allah menggunakan redaksi pengkhususan. Jadi selain ini maka nggak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Ala kulli hal, jamaah yang Allah muliakan, ayat tersebut menunjukkan dengan sangat jelas sebagaimanapun dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwasannya syariat penyembelihan hewan kurban itu bukan baru dimulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini bagian dari syar'un man qablana. Kalau dalam ilmu ushul fiqh itu ada pembahasan jamaah ya. Pembahasan itu diberikan judul syar'un man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Hal huwa syar'un lana amla? Apakah dia bagian dari syariat kita, syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia bukan bagian dari syariat kita? Itu dibahas sangat panjang lebar oleh para ulama. Dan di antara syar'un man qablana, di antara syariat orang-orang sebelum kita yang masih eksis sampai di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijaga oleh syariat kita adalah syariat menumpahkan darah hewan kurban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hajj tadi ayat 34 ya, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan di setiap umat kami jadikan bagi mereka momentum untuk menyembelih hewan kurban. Tujuannya apa jamaah? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tujuannya agar mereka menyebut nama Allah, agar mereka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala atas rizki yang kami berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi jamaah yang Allah muliakan, secara tidak langsung ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat kurban di antara latar belakangnya adalah agar kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang menyembelih hewan kurbannya tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dibahas di dalam bab fikih, apakah sembelihan yang tidak disembelih dengan nama Allah itu sah atau tidak, boleh dimakan ya, halal atau haram. Itu jadi pembahasan dalam ilmu fikih. Tetapi tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang masyru'iyatu dzikrismillahi 'inda dzabh. Tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang disyariatkannya menyebut nama Allah ketika kita menyembelih hewan kurban. Jadi di antara tujuannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan penyembelihan hewan kurban agar diagungkan nama Allah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan wasirru masyru'iyyati dzabhil qurban huwa an yudhkarallahu taala. Ya, di antara rahasia kenapa Allah mensyariatkan penyembelihan hewan kurban adalah agar disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Walidha wajaba dzikru smillahi 'inda dzabh ma yuzbah. Sehingga wajib hukumnya ketika seorang muslim menyembelih hewan kurban, maka wajib baginya menyebut nama Allah. Dan Allah juga berfirman ya di dalam surah Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullahi 'alaih. Dan jangan kalian memakan hewan sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah ketika dia disembelih. Nah, dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah disyariatkannya berkurban agar manusia menyebut nama Allah. Ya, bayangkan jamaah, kalau di Masjid Ar-Royan ini umpamanya terkumpul 12 ekor sapi,
30 kambing. Itu berapa kali nama Allah disebutkan? Bismillah, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Berapa kali nama Allah disebutkan? Nah, itu diantara tujuan disyariatkannya berkurban. Dan juga kata para ulama, kenapa kita disyariatkan berkurban? Selain dalam rangka menyebut nama Allah Azza wa Jal, mengagungkan nama Allah dengan membaca bismillah dan bertakbir ketika kita menyembelih hewan kurban, kata para ulama, hikmah atau latar belakangnya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hewan ternak yang Allah berikan kepada kita, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat harta yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau dulu jamaah, hewan ternak itu nggak seperti sekarang, fungsinya cuman diperas susunya, cuman digunduli mungkin bulunya, kemudian disembeli, dagingnya dimanfaatkan. Kalau dulu hewan ternak bisa dipakai untuk kendaraan, membajak sawah dan seterusnya. Mungkin sebagian daerah masih berlaku seperti itu. Nah, ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah karuniakan kepada kita hewan ternak. Dari situ kita minum susunya, kita manfaatkan dagingnya, ya. Karenanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara menyembelih hewan kurban tersebut. Karenanya di dalam surah yang insya Allah kita hafal semua, yaitu surah Al-Kautsar, di antara surah terpendek di dalam Al-Quran, kata Allah, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna Al-Kautsar, tapi mereka, ya, hampir mayoritas para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna dari Al-Kautsar adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak. Di dalam riwayat disebutkan ketika itu Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba beliau pingsan. Kemudian, bukan pingsan ya, lebih tepatnya tertidur sejenak. Kemudian beliau siuman, beliau sadar, lalu beliau tersenyum. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma yudhikak, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, baru saja tadi turun satu surah kepadaku. Maka kata Nabi SAW, yang turun tadi adalah surah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka kata Nabi SAW, atadruna mal kautsar, tahu gak kalian apa tuh al-kautsar? Maka para sahabat, ya, ketika mereka nggak tahu jawabannya, maka biasanya mereka akan mengucapkan kalimat yang masyhur, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW, Al-Kautsar adalah nahrun wa'adanihi rabbi alaihi khairun katsir. Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang Allah persiapkan untukku di surga kelak, di mana di situ banyak sekali kebaikan. Nah, jemaah yang muliakan Allah, kata Allah, Inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Jemaah, saya mau tanya, kebaikan yang sangat banyak tersebut sudah terlihat atau belum ketika Nabi hidup? Belum kelihatan, jemaah. Kalau kita seandainya turun ayat kepada kita, jemaah, mungkin kita lebih mendalami ayat tersebut, karena memang real kita menyaksikan nikmat itu. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kita, wahai fulan, sesungguhnya kami, yakni Allah telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Insya Allah kita semua pasti mengakui, jemaah, nikmat rumah, nikmat kesehatan, nikmat dikasih kendaraan, nikmat dikasih istri yang salihah, anak-anak yang saleh. Itu kelihatan di kita, jamaah. Tapi Nabi SAW ketika beliau turun ayat ini, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Loh, mana kebaikannya, jamaah? Wa innahuma la aswadan, kebaikan yang ada pada Nabi yang bisa disaksikan mata cuman dua, jamaah. Cuman dua yang hitam, alma wat tamr. Cuman ada air minum dan kurma di rumah beliau, jemaah. Itu cuman itu, jemaah. Nikmat yang bisa disaksikan dengan mata,
yang ada pada Nabi SAW. Makanya nikmat Nabi jamaah itu hampir seluruhnya itu nikmat ukhrawi. Makanya Nabi ketika beliau SAW di ujung kematiannya, Nabi itu nggak mau lama-lama di dunia. Makanya ketika sahabat menyaksikan detik-detik kepergian Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan ar-rafiqul a'la ila ar-rafiqil a'la ila rafiqil a'la, kepada kekasih yang tertinggi, kepada kekasih yang tertinggi. Para sahabat ngerti bahwasannya Nabi sudah tidak ingin bersama kita lagi dan beliau sudah tidak sabar. Beliau sudah rindu bertemu dengan nikmat-nikmat yang dijanjikan di dunia jemaah. Jadi sudah mulai di dunia dijanjikan nikmat tersebut. Di antaranya Al-Kautsar tadi, inna a'tayna kal kautsar. Nikmat yang sangat banyak. Karenanya di ayat berikutnya fasalli li rabbika wanhar. Maka karena kami telah memberikan nikmat yang banyak tersebut, salatlah engkau wahai Muhammad hanya untuk Rabbmu. Fasalli li rabbika, maka salatlah hanya kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Para jamaah yang Allah muliakan, kata para ulama, ayat ini berkaitan dengan momentum Idul Adha. Tidak sedikit para ulama tafsir ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan makna salat di sini adalah salatul Id, salat Idul Adha, dan yang dimaksud an-nahar atau wanhar, penyembelihan, maknanya adalah penyembelihan hewan kurban setelah salat Id. Makanya urutannya apa jemaah? Kalau nyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah itu, salat dulu atau nyembelih dulu? Salat dulu. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat yang sahih, kata Nabi, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Siapa yang salat bersama kami atau seperti salat kami, salat Id, lalu dia menyembelih seperti cara kami menyembelih, maka dia telah mendapatkan pahala hewan kurban, pahala sembelihan. Wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu. Tapi siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka tidak ada pahala kurban buat dia. Ada pahalanya enggak? Ada jamaah. Pahala menyembelih hewan biasa, bukan pahala menyembelih hewan kurban di hari Id. Karenanya di dalam riwayat yang lain, siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia sembelih lagi hewan kurban sebagai badal, sebagai ganti dari hewan kurban yang tadi dia sembelih sebelum sholat. Jadi urutannya sholat baru penyembelihan hewan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, sholatlah hanya untuk Rabbmu wahai Muhammad, dan sembelihlah hewan kurban. Urutannya sholat kemudian baru menyembelih hewan kurban. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat kedua dari surah Al-Kautsar tadi, kata beliau, fashkur hadzal in'am bi an tusalliya li rabbika wahdah wa la tusyrik bihi ghairahu. Kata Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah, maka bersyukurlah wahai Muhammad atas nikmat-nikmat tersebut. Yaitu dengan cara apa bersyukurnya? Salat jamaah. Dengan cara salat dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah salat tersebut. Ini jangan sampai riya salatnya. Loh kenapa kok ada embel-embel jangan riya? Karena ada sebagian orang jamaah salatnya riya, yuraunan nas, sebagaimana salatnya orang-orang munafikin, kata Allah, yuraunan nas. Mereka riya ketika salat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maka jangan sampai kau palingkan ibadah salatmu ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa kadzan nahar fala tadhbah li ghairihi ta'ala. Begitu juga penyembelihan, jangan kau sembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam bentuk syukur jamaah. Bentuk syukur seorang hamba kepada Rabbnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Banyak orang yang menyangka jamaah, ya syukur itu kalau kita dapat nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah, ya Allah terima kasih ya Allah atas nikmat ini. Naam, itu benar, di antara bentuk mengapresiasi
syukur kita kepada Allah dengan menyebut nikmat tersebut dan menisbatkannya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini dapat rezeki. Itu syukur betul jamaah. Tapi sebagian besar kaum muslimin itu gagal faham tentang konsep syukur ini. Dia pikir syukur itu ya cuman mengucapkan hamdalah. Padahal syukur yang paling utama jamaah adalah dengan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Makanya habis dapat nikmat yang banyak tadi, inna a'tainakal kautsar, bagaimana cara bersyukurnya? Fasalli li rabbika, salat, dan ingat salatmu hanya untuk Rabbmu. Wanhar, dan begitu juga sembelihanmu hanya untuk Rabbmu. Jadi di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan mentauhidkan Allah di setiap ibadah yang kita lakukan. Karenanya hati-hati jemaah. Sebagaimana ibadah yang lain, ini rentan menjerumuskan kita kepada jurang api neraka ketika kita salah di dalam niat. Begitu juga penyembelihan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat, atau sebagian ulama menerjemahkan Allah melaknat. Jadi dengan redaksi jazm, pasti Allah melaknat siapapun yang menyembelih hewan untuk selain Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Hati-hati. Sebagaimana ibadah yang lain bisa mengantarkan kita ke neraka ketika salah dalam hal niat, maka begitu juga penyembelihan hewan kurban. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, dakhalal jannah rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Hati-hati jemaah. Ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat, dan ada juga seorang laki-laki masuk neraka disebabkan seekor lalat. Jadi seekor lalat yang mengantarkan seorang itu masuk ke surga Allah atau mengantarkan seorang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Gimana bisa demikian jemaah? Imam Ahmad rahimahullah membawakan kisahnya. Ya, dulu kata Nabi SAW ada dua orang laki-laki. Ini ketika masuk ke dalam suatu kampung, maka pemimpin dari kampung tersebut, ya, tetua adatnya, ini mengatakan, kalian berdua tidak bisa masuk kampung sini kecuali dengan cara mempersembahkan sembelihan untuk berhala-berhala kami. Maka yang satu istiqamah di atas tauhid, tidak mau menyembelih apapun, dan masing-masing nggak punya sembelihan. Memang masing-masing mengatakan kita nggak punya sembelihan. Maka kata tetua adat tersebut, qarrib walau bidzubab, maka sembelihlah meskipun hanya seekor lalat. Yang satu nggak mau jemaah, sampai pada akhirnya dia dibunuh oleh kepala suku tersebut, dan karenanya dia syahid, masuk surga Allah Azza wa Jalla karena mempertahankan keimanan. Sebagaimana seluruh kaum muslimin, ya, dari umat terdahulu sampai umat Muhammad SAW yang mati terbunuh demi mempertahankan eksistensi keimanan. Maka laki-laki ini pun masuk surga karena terbunuh dalam rangka mempertahankan keimanan. Yang satu dia sembelih seekor lalat, lalu dia mati di atas itu sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Inilah maksud sabda Nabi SAW, dakhalal jannah rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat, sebagaimana juga ada seorang laki-laki, ya, dia masuk neraka karena seekor lalat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azakumullah. Adapun di dalam sunnah, ya, di dalam as-sunnah banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menghimbau kita, menginstruksikan kita untuk berkurban ketika kita memang memiliki kelapangan harta, dengan syarat memiliki kelapangan harta, ya, sehingga kita nanti bisa berkaca kepada ekonomi kita jemaah. Apakah kita termasuk yang memang masuk ke dalam kategori orang-orang yang terkena taklif tersebut ataukah tidak? Karena lagi-lagi disyaratkan kemampuan di sini. Sebagaimana orang pergi haji ada syarat kemampuan, man istata'a ilaihi sabila, maka juga orang yang menyembelih hewan kurban, karena ini bukan sekedar ibadah badaniyah, tapi berserikat di situ ibadah maliyah dan badaniyah, ibadah harta dan ibadah fisik. Sehingga kalau fisik mampu tapi harta tidak mencukupi, seseorang tidak terkena instruksi tersebut.
Maka di dalam sebuah riwayat jemaah, riwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Akan tetapi yang rajih kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, riwayat ini mauquf. Ya, bukan riwayat marfu dari Nabi SAW, tapi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan, nah ini syaratnya, siapa yang memiliki sa'ah, kelapangan rizki, lalu dia tidak menyembelih hewan saat Idul Adha dan ayyamut tasyrik, 3 hari tasyrik, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Diancam jamaah sama Nabi SAW. Siapa yang memiliki kelapangan harta tapi dia nggak mau menyembelih, jauh-jauh dari kami. Kurang lebih seperti itu maknanya. Nah jamaah yang Allah muliakan, karenanya sebagian ahli ilmu berpendapat bahwasannya berkurban atau menyembelih hewan kurban pada hari Id dan ayyamut tasyriq ini diantara perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hukumnya wajib bagi yang mampu, lagi-lagi bagi yang punya hutang, bagi yang ekonominya lemah, khususnya di masa pandemi, mungkin dia baru saja di PHK sehingga dia tidak mampu untuk membeli hewan kurban, maka ini tidak berpengaruh pada orang-orang tersebut. Ini berlaku bagi yang disabdakan oleh Nabi SAW, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan rizki. Yang nggak punya nggak masuk di sini. Tetapi dia tidak menyembelih hewan kurban, jangan dekat-dekat kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi SAW. Sehingga di sini Imam Abu Hanifah, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berpendapat wajibnya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Wajibnya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Sisi pendalilannya kata mereka, tidak mungkin Rasulullah SAW melarang pihak tertentu untuk mendekati Masjid Nabawi kecuali memang ada kewajiban yang ditelantarkan atau maksiat yang dilakukan atau larangan yang dilanggar gitu ya. Tidak mungkin Nabi SAW mewanti-wanti, tahdzir, ya, mewanti-wanti seseorang dari mendekati Masjid Nabawi kecuali karena ada pelanggaran dari orang tersebut yang dilakukan di dalam syariat agama Islam. Ini sisi pendalilan mereka. Di antara dalil yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan bahwa wajib hukumnya menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kelapangan rizki pada hari Id, ya, pada hari Id jemaah. Jadi seumpamanya nih, kita memang nggak ada bayangan, Ustadz, kayaknya saya nggak bisa nyembelih hewan kurban saat tahun ini. Loh, Bapak tahu dari mana? Ya sampai tanggal 9 Zulhijjah saya nggak ada duit, Ustadz. Sampai tanggal 10 pun nggak ada duit. Ternyata jemaah di tanggal 12 Zulhijjah, dan itu ayyamut tasyrik, ayyamul akal wasyarab, hari makan dan minum, hari-hari penyembelihan, ya, termasuk hari-hari penyembelihan. Ada rizki dari Allah Jalla wa'ala, maka juga berlaku bagi dia kewajiban tersebut. Jadi selama waktu penyembelihan masih berlangsung, maka ketika seorang memiliki rizki dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia masih terkena kewajiban tersebut. Maka dia harus menggugurkan kewajibannya selama dia masih berada di hari-hari penyembelihan, dan berakhir hari-hari penyembelihan pada tanggal 13 Zulhijjah, sebelum matahari terbenam. Karena kalau sudah matahari terbenam berarti jemaah sudah masuk tanggal berapa? 14 Zulhijjah. Sehingga tidak lagi ada syariat penyembelihan hewan kurban. Nah, mereka juga berdalil dengan firman Allah tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Di situ redaksinya perintah atau dibiarkan jamaah? Hah? Redaksinya perintah atau bukan? Perintah. Fasalli, salatlah, fi'lul amr. Wal aslu fil amr lil wujub. Dan dalam kaidah usul fiqh, hukum asal perintah, kalau tidak ada indikasi yang lain yang menurunkan dari wajib kepada sunnah, maka hukum asalnya lil wujub. Dan sebagaimana kita ketahui jamaah bahwa ayat itu berbicara tentang syukur, dan syukur itu hukumnya wajib. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adzabi lasyadid. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kufur, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Nah, kemudian juga jamaah yang Allah muliakan, para ulama telah ijma ulama, sepakat para ulama. Jadi dalilnya tadi Al-Qur'an ya, surah Al-Hajj ayat 34, kemudian juga surah Al-Kautsar, kemudian As-Sunnah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang ancaman Nabi bagi orang yang punya kelapangan rizki di hari penyembelihan tapi dia nggak mau nyembelih hewan kurban, maka juga diantara dalilnya ijma para ulama, bahwa para ulama ijma, kata Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, kata beliau ulama telah ijma, telah sepakat tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kelapangan. Disyariatkan jemaah. Kalau redaksinya disyariatkan, kemungkinannya dua, ya bisa wajib, bisa sunnah. Ya, kalau wajib dan sunnah khilaf, apakah wajib, apakah sunnah. Tapi kalau disyariatkan, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ulama sepakat bahwasannya berkurban itu disyariatkan untuk dilakukan kaum muslimin. Dan jamaah yang Allah muliakan, selain ya dalil-dalil yang tadi kita sampaikan tentang anjuran untuk menyembelih hewan kurban, kita perlu juga mengetahui jamaah bahwasannya di dalam aktivitas ibadah ya dzabhul adhahi, penyembelihan hewan kurban, ternyata mengandung banyak unsur ibadah. Jadi dalam satu ibadah penyembelihan hewan kurban jemaah itu terkandung banyak ibadah yang lain. Di antaranya kata Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah, di situ mengandung unsur ta'zimullah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali kita menyembelih sunnahnya membaca bismillahi Allahu akbar. Di situ diagungkan nama Allah. Jadi bukan hanya sekedar nyembelih. Di situ terkandung makna pengagungan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang kedua kata beliau, idhar sya'airi dinih. Ya, menyembelih hewan kurban itu dalam rangka menampilkan syiar di dalam agama kita. Makanya nggak boleh nyembelih itu sembunyi-sembunyi, ditampilkan. Karena ciri khas syiar jamaah itu nggak boleh ditutup-tutupin, nggak boleh secara sembunyi-sembunyi, tampilkan, ditonton, disaksikan, agar orang-orang musyrikin mengetahui ini diantara syiar dalam agama kita. Dan sekaligus bantahan bagi mereka yang mengatakan, ya tentunya yang mengatakan orang-orang kufar atau orang-orang yang di dalam hatinya ada kekufuran meskipun mengakunya muslim. Ini muslimin nggak benar ini, katanya Islam penuh dengan rahmat. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi setiap tahunnya hewan dibantai semua. Ini dari mana redaksi bantai jemaah? Kita nggak menyebut bantai. Kalau bantai itu kita lihat di mana, di negeri-negeri kafir dikumpulkan hewan-hewan itu seperti yang mungkin sebagian antum pernah menyaksikan di daerah Nepal itu ya, di dekat India sana, bahwa hewan itu dibacok-bacokin jemaah. Jadi cara nyembelihnya kayak gitu. Itu bantai namanya. Di kita enggak, ada adab-adab. Ada adab-adab penyembelihan yang wajib dijaga. Makanya yang nyembelih pun enggak sembarangan jemaah. Dan ketika kita menyerahkan hewan sembelihan kita kepada orang, maka orang yang harus paham tentang fikih penyembelihan, nggak boleh sembarangan. Dia paham nggak tentang fikih penyembelihan, adab-adab menyembelih. Wa idza dzabahta, ya kalau kamu menyembelih kata Nabi SAW, fal yurih dzabihatahu, atau dalam riwayat disebutkan wa idza dzabahta fa ahsin adzibhah. Kalau kalian sembelih dengan cara yang apa jemaah? Baik apa terbaik? Terbaik. Fa ahsin, perbaiki cara kalian di dalam menyembelih. Ihsan ketika menyembelih itu kaum muslimin. Sehingga ya lucu ketika ada seorang yang mengatakan dia seorang muslim, lalu dia mengatakan harusnya kita ini udah nggak perlulah ya menyembelih atau membantai, bahasa mereka ya, hewan-hewan tersebut setiap tahunnya. Cukup kita serahkan uang sebagai ganti dari penyembelihan tersebut, udah kita kasih fakir miskin. Kan tujuannya sama. Tujuannya ingin memberikan apa? Memberikan kelapangan bagi fakir miskin di hari Id. Kenapa nggak diganti uang aja? Ini dia nggak paham jemaah. Ya, dia nggak paham bahwasannya menyembelih ini bukan hanya tentang memberikan kelapangan kepada orang-orang fakir di hari Id lah.
penyembelihan itu diantara maknanya ta'zimullah, pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara maknanya disebutkan idhar sya'airu dini, ya, menampilkan syiar agama Allah. Dan yang ketiga, betul di antara ya, makna yang terkandung, ibadah yang terkandung dalam ibadah penyembelihan adalah at-tausi'atu 'alal ahl, melapangkan ekonomi keluarga kita yang terdekat, wal fuqara, atau orang-orang fakir yang lain yang di luar dari kerabat kita pada hari Idul Adha. Dan yang keempat, al-ihda lidzawil qurba wal jiran, sebagai bentuk memberikan hadiah. Karena orang fakir berhak, jelas jemaah, tapi bukan berarti orang yang kaya juga tidak berhak. Bukan seperti itu. Ini tidak seperti zakatul fitr, tidak seperti zakat yang memang ya hanya orang-orang fuqara masakin. Umpamanya zakatul fitr kan cuma fuqara masakin yang masih dimasakin mertua, kalau kata kiai kita dulu ya. Wal masakin, ya belum kokoh, belum bisa berdiri sendiri, kita kasih fuqara masakin. Dan kita kasih kerabat kita dan tetangga-tetangga kita yang meskipun mereka kaya, tetap mereka berhak menerima hadiah, bentuknya hadiah. Jadi 4 unsur tersebut jamaah, 4 unsur tersebut terkandung di dalam ibadah penyembelihan hewan kurban. Jadi makanya para ulama mengatakan menyembelih hewan kurban itu jauh lebih utama daripada mengkonversikan nilai harga hewan kurban tersebut ke dalam bentuk rupiah, dolar, real, dan seterusnya, lalu kemudian diberikan dalam bentuk uang kepada fakir miskin. Ini enggak lebih utama daripada apa? Menyembelih hewan kurban. Jadi menumpahkan darah itu jamaah. Makanya para ulama mengatakan memang enggak ada masalah ketika kita memberikan seseorang mandat untuk menyembelihkan hewan kurban kita, sebagaimana mungkin para jamaah yang merasa saya nggak mampu Ustaz, atau saya tidak menguasai skill penyembelihan hewan kurban, takutnya nanti salah, maka biasanya kan diserahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid atau panitia penyembelihan hewan kurban. Ya, maka terlepas, para ulama mengatakan boleh mewakilkan seseorang untuk menyembelihkan hewan kurban, tetapi mereka tetap mengatakan para jamaah yang utama adalah menyembelih hewan kurban itu dengan tangan kita sendiri. Itu jauh lebih utama. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an, sahabat Nabi yang mulia, itu menyuruh putri-putrinya jamaah. Masa kita kalah sama perempuan jamaah? Ustaz, kita ini lemes Ustaz kalau ngelihat darah. Ente kalah sama putri-putrinya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Kita ini jangankan nyembelih hewan kurban Ustaz, kita ngelihat tuh darah aja udah lemes Ustaz. Abu Musa al-Asy'ari jamaah itu kalau datang hari penyembelihan, anaknya disuruh nyembelih hewan kurban sendiri, dilatih jamaah. Dulu juga kita nggak bisa latihan, ketika kita biasa kurban setiap tahun, belajar gitu jamaah. Ya, belajar gimana letak urat nadinya yang ketika kita sembelih udah putus, meskipun nggak putus leher, tapi di situ adalah letak nadinya memang. Jadi lebih utama adalah dengan menyembelihnya sendiri. Itu jamaah yang Allah muliakan ya, berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Sudah masuk waktu Isya jamaah? 3 menit lagi. Taib, ada pertanyaan? Taib, fadhal Pak. Kalau korbannya kita kirimkan ke kampung-kampung yang kurang ininya Tad, korban di sana itu Tad. Jadi kalau kurban di tempat yang lain gitu Pak ya. Mana Tad? Taib, barakallahu fik. Iya jamaah yang Allah muliakan, memang terjadi khilaf di kalangan ulama. Apakah kurban itu konsepnya seperti zakat atau tidak? Ngerti jamaah? Kalau kurban ngikutin zakat konsepnya, maka dia nggak boleh keluar dari al-balad, dari kampung atau negeri di mana dia tinggal di situ, kecuali ada faktor pendorong yang memang harus mengeluarkan zakat itu ke negeri yang lain. Jadi zakat itu kan konsepnya jamaah dari penduduk negeri untuk penduduk negeri tersebut, nggak boleh dikeluarkan kecuali memang di sini udah selesai. Kayak zaman siapa jamaah? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah,
itu bingung mau ngasih zakat kemana. Karena jangankan di sekitar dia, cari di wilayah yang lebih luas lagi nggak ada yang berhak menerima. Jadi nyari aja gitu. Zakat itu diputer ke tempat yang jauh karena memang udah nggak ada lagi yang berhak menerima zakat. Nah saat itu boleh kita kirimkan. Nah apakah udhiyah, hewan kurban tuh kayak gitu modelnya jamaah? Kalau seperti itu maka nggak boleh dikeluarkan kecuali memang kita tahu betul zannur rajih, ya, dugaan kuat kita di sana memang belum tercover, belum ada yang nyembelih hewan kurban. Sementara di komplek kita ini karena komplek berada umpamanya ekonomi menengah ke atas, maka ya sudah dicukupkan dari orang-orang yang sudah menyerahkan atau menitipkan hewan kurbannya kepada Masjid Ar-Rayyan umpamanya. Nah, sisanya karena di sana belum tercover, maka kita kirim ke sana. Nah, jadi bukan pilihan jamaah. Kalau konsepnya seperti zakat, lihat dulu kondisinya. Apakah kondisinya memang betul-betul mengharuskan kurban itu keluar dari wilayah di mana dia tinggal ataukah nggak ada hal pendorongnya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak demikian. Kurban itu ya nggak seperti zakat, artinya sah-sah saja kalau kita berkurban di tempat lain yang memang kita duga di sana masih minim sekali orang-orang yang kurban. Karena di beberapa daerah jamaah, bahkan kalau di kita kan masya Allah, saya nggak tahu di Ar-Rayyan kekumpul berapa kambing dan sapi tahun lalu, mungkin belasan gitu ya, atau puluhan kalau kambingnya. Di suatu daerah jamaah untuk kambing aja nggak ada cuma satu kambing paling, satu kampung satu kambing. Sehingga nggak mengcover kebutuhan fuqara di kampung tersebut. Maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Maka nanti kita lihat kondisinya jamaah. Kondisi di kampung kita sudah tercover, sementara kita duga kuat di sana belum, maka diperbolehkan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ataib azan dulu. Barakallahu fikum. Iya, ada pertanyaan lagi jamaah? Ustadz, mana yang lebih afdol, berkorban satu ekor kambing sendiri atau sepertujuh sapi, Ustadz? Mana yang lebih afdol? Ya. Berkurban satu ekor kambing untuk satu orang? Ya. Satu kambing ya. Atau urunan gitu Pak ya? Gitu. Baik, barakallahu fik. Iya, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Ini termasuk permasalahan yang populer ya di tengah-tengah kita tentang mana yang lebih utama, apakah kita satu kambing sendirian. Kalau kita urutin jamaah, sebenarnya satu sapi sendirian itu jauh lebih utama gitu ya, atau satu onta sendirian itu jauh lebih utama kata jumhur ya, satu onta atau satu sapi atau satu kambing sendirian itu jauh lebih utama. Nah sekarang permasalahannya apakah satu kambing lebih utama sendirian atau urunan sapi? Maka mayoritas ulama mengatakan yang lebih afdol adalah satu kambing sendirian. Dari mana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW menyembelih kabshain, menyembelih 2 ekor kambing yang amlahain, berkulit berbulu putih, agak sedikit ada corak-corak hitamnya, gemuk, tanduknya besar. Nah dari situ sebagian ahli ilmu atau mayoritas ahli ilmu mengatakan ketika dikomparasikan dengan urunan, maka menyembelih satu ekor hewan kurban sebenarnya jauh lebih utama ya daripada urunan sapi atau unta. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan Bu. Apakah baik atau dibenarkan seseorang yang memaksa diri untuk berkurban? Misalnya orang tidak mampu atau sedang tidak mampu, tapi karena mungkin tidak enak, jadi memaksa diri untuk tetap berkorban. Mungkin merasa setiap tahun berkorban, kalau tahun ini nanti nggak berkorban nggak enak gitu. Baik. Makasih. Barakallahu fiik. Iya, jamaah yang Allah muliakan. Memang kata Nabi SAW, siapa yang berbahagia dengan amal salehnya, fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Siapa yang berbahagia ketika dia melakukan hasanah, suatu kebaikan,
maka itu tanda atau bukti keimanan. Beda jamaah ya antara ujub dengan berbahagia dengan amal saleh. Ujub membanggakan amal saleh ya, dengan berbahagia dengan amal saleh yang kita lakukan, ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau seandainya kita dalam hati kita jamaah, kita biasa berkurban, kemudian tahun ini nampaknya Allah belum berikan kelapangan, lalu hati kita sedih jamaah, maka ini bukti keimanan. Sebagaimana para sahabat yang tidak bisa ikut peperangan Tabuk ya, di tahun ke-9 Hijriyah, mereka nggak punya senjata, mereka nggak punya kendaraan. Lo gimana Nabi mau bawa mereka sementara kendaraan pun terbatas, senjata terbatas, mereka cuma modal fisik. Maka kata Allah, maka mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, wa a'yunuhum tafidu minad dama', mata mereka itu udah banjir berlinang air mata. Hazanan, mereka sedih karena nggak ada yang bisa mereka infakkan di jalan Allah. Jadi paling enggak jamaah, kita nggak bisa ngikut kan harta ngikut. Ini nggak ada, harta nggak ngikut karena mereka nggak punya harta. Mereka mau ikut pun nggak ada yang bisa bawa mereka karena kendaraan pun terbatas. Maka yang ada adalah kesedihan, dan kesedihan yang datang di dalam hati mereka. Sehingga ini kita perlu syukurin, itu pertama jamaah. Ketika kita ya sedih nggak bisa kurban tahun ini, itu alhamdulillah bukti keimanan. Kemudian yang kedua, seseorang itu jangan sampai mengalahkan yang wajib untuk hal yang sunnah. Karena perdebatan di kalangan ahli ilmu tentang hukum menyembelih hewan kurban itu pertama bagi yang mampu ya. Yang kedua, hukumnya pun sebagian mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, meskipun tadi Syekhul Islam mengatakan hukumnya wajib. Begitu juga Imam Abu Hanifah, bagi yang mampu ya, hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Tapi mayoritas ulama Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, mereka mengatakan sunnah muakkadah hukumnya, nggak sampai derajat fardu, nggak sampai derajat wajib. Nah, sehingga jamaah yang Allah muliakan, jangan sampai ketika umpamanya kita punya anggota keluarga yang wajib dinafkahi, atau kita punya hutang yang harus dibayar, harusnya buat bayar hutang, harusnya untuk membiayai nafkah keluarga kita yang wajib, kemudian dengan semangat menggebu-gebu tanpa didasari ilmu, akhirnya dia justru mendahulukan yang sunnah ketimbang yang fardu, sehingga nyembelih hewan kurban sih, tapi besok 2 minggu apa sebulan keluarganya kelaparan gitu kan, karena cuma dapat sebagian dari daging hewan kurban dia, untuk makan sehari juga selesai, sehari 3 kali begitu kan, dan masa juga makannya kambing terus jemaah ya kan, ini kan agak ya menyulitkan ya. Sehingga dalam hal ini dia perlu pertimbangkan hal tersebut, jangan sampai yang fardu dikalahkan oleh yang sunnah muakkadah ya, sehingga dia tidak boleh memaksakan dirinya. Terlebih lagi jamaah, di antara ciri orang beriman itu mereka yang tidak berlebihan dalam berinfak. Artinya ketika memang ada kelebihan harta, mereka infakkan, ketika nggak ada tahan ya, agar jangan sampai terjadi penyesalan. Ini yang nggak mau atau nggak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menginfakkan harta mereka, nyesel, ya Allah tahu gitu saya nggak kurban kemarin. Nah, ini nggak dibolehkan jemaah. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang muslim ketika dia hendak memaksakan dirinya di atas kapasitas dia. Kalau dia mampu mengcover hutang-hutangnya, membiayai nafkah keluarganya, ya silahkan, meskipun pas-pasan gitu ya, nggak ada masalah. Tapi yang ahsan dibuat tabungan kurban saja. Ini kan masih ada berapa bulan lagi kan, waktu masih lumayan lah. Ya coba semampu kita jamaah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kita. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bebani kita kok. Udah, kalau memang nggak mampu di hari H ya sudah. Tapi effort kita itu dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak kekumpul nih, duitnya cuma 1 juta. Ya imma Allah nanti tutupin kekurangannya, wallahu a'lam dari mana. Atau ya sudah kekumpulnya 1 juta, ya udah buat nafkah keluarga atau disimpan untuk tahun berikutnya. Hadza wallahu taala ala wa alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.